Selamat datang di video ini. Pada video ini saya akan membahas materi terkait dengan aplikasi metode akuisisi. Nah, pada materi ini saya akan membahas dua hal. Yang pertama adalah metode akuisisi, lalu yang kedua adalah pencatatan investasi. Namun, di video saya sebelumnya saya sudah membahas terkait dengan bagaimana melakukan pencatatan investasi. Ya, jadi untuk pencatatan investasi, silakan saudara bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Jadi di video ini saya khusus membahas bagaimana kita mengaplikasikan metode akuisisi. Baik, kita akan lihat dulu di handout, ya. Silakan saudara sambil buka handoutnya. Baik, kita lihat di dalam handout, ya. Nah, untuk metode akuisisi, sebelumnya saya sudah menjelaskan pada video sebelumnya terkait dengan salah satu jenis kombinasi bisnis, yaitu adalah akuisisi. Nah, kombinasi bisnis jenis ini, ya, ini adalah transaksi yang dapat menyebabkan entitas lain itu memiliki kontrol terhadap satu atau lebih entitas bisnis yang lain. Ya, jadi untuk kombinasi jenis ini itu memang dia memiliki kendali atau control terhadap satu atau lebih ya entitas bisnis yang lain. Nah, dalam pencatatan bisnis ya kombinasi bisnis ini ya dia nanti akan menggunakan metode akuisisi ya. Nah, ada beberapa prosedur dalam menggunakan metode akuisisi. Yang pertama itu adalah menentukan pengakuisisi atau siapa investornya ya. Kemudian yang kedua adalah menentukan tanggal akuisisi. Lalu yang ketiga adalah menentukan imbalan yang dialihkan. Lalu yang keempat adalah menentukan nilai wajar aset dan liabilitas acquirer atau investee yang dapat diidentifikasi. Lalu yang kelima itu adalah menentukan kepentingan non pengendali. Yang keenam itu adalah menentukan goodwill, ya adanya goodwill atau adanya laba negosiasi pada saat akuisisi atau kombinasi bisnis. Nah, untuk poin 345 ini terjadi pada saat tanggal akuisisi. Jadi poin 345 yaitu menentukan imbalan sampai dengan kepentingan non pengendali, yang menentukan kepentingan non pengendali, ini terjadi pada saat tanggal akuisisi. Baik, akan saya sampaikan dulu prosedurnya ya satu persatu. Yang pertama adalah menentukan pengakuisisi atau acquirer-nya ya atau investornya. Jadi untuk setiap kombinasi bisnis, salah satu entitas yang bergabung itu akan diidentifikasi sebagai pihak pengakuisisi atau acquirer. Nah, siapa pihak atau entitas yang diakui sebagai pengakuisisi? Yaitu yang pertama adalah entitas yang mentransfer aset atau menimbulkan liabilitas untuk memperoleh entitas lain. Berarti di sini ada yang memberikan aset ya atau menimbulkan liabilitas untuk mendapatkan entitas yang lain. Lalu yang kedua adalah entitas yang menerbitkan saham untuk ditukar dengan kepemilikan dari entitas yang diakuisisi atau acquiree ya, investee. Kemudian yang ketiga adalah dapat menentukan atau mengganti dewan direksi entitas lain. Nah, ini maksudnya adalah pihak yang memiliki kendali atau control sehingga dia bisa menentukan ataupun mengganti dewan direksi entitas yang lain. Lalu yang keempat itu adalah entitas yang merupakan entitas terbesar di antara entitas yang tergabung. Ya, jadi dia memang merupakan entitas yang cukup besar ya di antara beberapa entitas yang bergabung. Lalu yang jelas ya, yaitu adalah entitas yang memang memiliki inisiatif untuk mengadakan kombinasi bisnis. Jadi bisa dikatakan bahwa pihak tersebut adalah acquirer atau investor atau pengakuisisi itu adalah salah satu dari kelima entitas ini. Ya, nah, maka dia akan disebut sebagai acquirer. Lalu yang kedua itu adalah menentukan kapan tanggal akuisisi. Nah, di sini
dimaksud tanggal akuisisi itu adalah tanggal di mana pihak pengakuisisi itu memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Ya, jadi tanggalnya tanggal berapa itu harus kita tentukan. Kapan pihak pengakuisisi ini memperoleh pengendalian atas acquiree atau pihak yang diakuisisi. Lalu yang ketiga itu adalah menentukan imbalan yang dialihkan. Nah, imbalan yang dialihkan atau consideration transferred ini adalah imbalan yang diserahkan oleh acquirer ya dalam rangka menguasai acquiree. Ya, jadi berapa aset yang diberikan, berapa liabilitas yang ditimbulkan dalam rangka untuk mengendalikan atau menguasai acquiree. Ya. Nah, imbalan yang dialihkan itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah nilai wajar aset yang ditransfer, ya, berarti nilai wajar aset yang diserahkan. Lalu yang kedua adalah nilai wajar liabilitas yang terjadi atau yang ditimbulkan. Kemudian yang ketiga adalah nilai wajar saham atau ekuitas yang diterbitkan oleh acquirer atau investor ya untuk memperoleh acquiree atau investee. Ya. Nah, imbalan yang dialihkan nantinya akan dicatat sebagai investasi. Jadi investasi terhadap ya PT acquirer, ya acquiree. Nah, kemudian nilai wajar, ya ini termasuk nilai wajar transfer, ya. Jadi nilai wajar consideration transferred itu nanti akan sudah termasuk. Kemudian contingent consideration ini merupakan kewajiban pengakuisisi untuk menyerahkan tambahan aset di masa yang akan datang. Nah, kalau misalnya dalam perjanjian nanti ada tambahan atau ada liabilitas yang ditimbulkan, maka ini wajib diserahkan oleh acquirer kepada acquiree di masa yang akan datang. Jadi ini terkait dengan adanya hutang yang timbul akibat adanya transaksi akuisisi. Baik, kita lihat contohnya untuk menentukan imbalan yang dialihkan, ya. Jadi imbalan yang dialihkan ini terjadi saat tanggal akuisisi. Ya. Jadi ini terjadi saat tanggal akuisisi. Maka kita harus melihat dulu ya apa jenis imbalan yang diberikan oleh investor terhadap investee. Ya. Baik, kita lihat contoh yang pertama yaitu adalah fair value of asset transferred. Berarti ini adalah nilai wajar aset yang ditransfer. Kita lihat di dalam soal ya, PTP itu menyerahkan properti kepada pemilik PTS untuk mengambil alih kepemilikan PTS. Properti tersebut mempunyai nilai buku sebesar 25 juta dan nilai wajar sebesar 28 juta. Pertanyaannya, berapa imbalan yang dialihkan oleh PTP dalam rangka menguasai PTS? Lalu yang kedua, buatlah jurnal pada pembukuan PTP untuk menguasai PTS oleh PTP. Pertanyaan saya, siapa investornya, siapa investinya? Ya. Pada soal ini sudah sangat jelas bahwa PTP ini menyerahkan properti kepada pemilik PTS. Berarti ada aset yang diberikan dari PTP ke PTS. Maka PTP ini adalah investornya, lalu PTS ini adalah investinya. Dan di sini juga dijelaskan bahwa untuk mengambil alih kepemilikan PTS. Nah, di awal kita harus menentukan dulu siapa investornya atau siapa acquirernya, lalu siapa investinya atau siapa acquiree-nya. Ya. Oke, di dalam kasus ini saya sama seperti di video sebelumnya, saya pakai Excel. Ya, saya akan buka Excel-nya. Ini soalnya. Kemudian saya buka. Yang pertama, saudara diminta untuk mencari berapa imbalan yang dialihkan PTP dalam rangka menguasai PTS. Nah, untuk
imbalan yang dialihkan ya dapat berupa nilai wajar ya. Nah, maka imbalan yang dialihkan ini sebesar nilai wajar asetnya. Ya, nilai wajar asetnya. Maka kalau dalam soal nilai wajar aset adalah sebesar 28 juta. Nah, 28 juta. Ya, 28 juta. Oke. Ya, jadi sebesar nilai wajarnya yaitu 28 juta. Lalu yang kedua adalah jurnal untuk membuat pembukuan PTP untuk mencatat penguasaan PTS oleh PTP. Karena di sini nilai buku dengan nilai wajarnya ada selisih, yaitu sebesar 3 juta, maka kita nilai kembali propertinya. Ya, kita nilai kembali propertinya. Maka properti ini ya kita catat ya karena ini nilainya berarti lebih tinggi. Nilai wajar itu lebih tinggi daripada nilai buku, berarti ada laba yang timbul ya akibat penilaian kembali. Maka debitnya menambah properti sebesar 3 juta, kreditnya adalah laba. Ya, laba penilaian kembali. Lalu setelah itu, setelah dinilai kembali, properti ini nilainya sudah senilai dengan sama dengan nilai wajarnya, yaitu 25 ditambah 3 juta, maka sebesar 28 juta. Sehingga baru kita bisa mencatat pencatatan penyerahan properti, ya. Maka debitnya adalah investasi di PTS, ya. Kreditnya adalah properti. Ya. Nah, ini kenapa kemarin saya di video sebelumnya itu membahas dulu pencatatan investasi, supaya ketika saudara mencatat transaksi investasi, saudara sudah tahu dulu. Ya, walaupun di dalam handout itu pencatatan investasi itu ada di subbab yang kedua, ini saya balik di subbab pertama untuk membahas dulu bagaimana melakukan pencatatan investasi. Baik itu untuk nilai wajar aset yang ditransfer. Lalu contoh yang kedua itu adalah contoh yang nilai wajar saham atau ekuitas yang diterbitkan oleh pengakuisisi. Ya, kita lihat dulu di dalam handout-nya. Ya. Oke, di sini PTP ya memperoleh 100% saham PTS melalui penerbitan 5 juta lembar saham. Berikut ini adalah informasi yang berhubungan dengan PTP dan juga PTS. Nah, di sini ada kolom ya, isinya ada informasi terkait dengan PTP dan PTS. Yang pertama itu adalah jumlah saham yang beredar, ya, kemudian jumlah saham yang baru, ya, yang ini baru diterbitkan. Lalu yang ketiga adalah harga pasar per lembar saham, yaitu 2,5. Kemudian nilai wajar ekuitas itu adalah 36 dan juga di PTS itu 11.500. Nah, saudara diminta yang pertama ya hitunglah nilai saham yang ditransfer oleh PTP atau nilai investasi PTP pada PTS jika nilai wajar saham yang diserahkan berdasarkan pada yang pertama itu ada harga pasar saham yang diserahkan, yang kedua adalah nilai wajar ekuitas PTP, yang ketiga adalah nilai wajar ekuitas PTS. Jadi bisa di dasar untuk menentukan nilai wajar saham yang diserahkan ada beberapa cara. Ya, ini contohnya ada 3. Oke, kita lihat dulu di Excel-nya. Ya, yang pertama itu adalah imbalan yang dialihkan. Ya, itu adalah sebesar harga pasar saham yang dikeluarkan. Maka nilai imbalan itu adalah jumlah lembar sahamnya kita kalikan dengan harga per lembar saham. Berarti 5 juta lembar saham dikali dengan 2,5 rupiah. Maka ketemunya sebesar ya
sebesar 12.500.000. Ya, itu untuk yang pertama. Berarti imbalan yang dialihkan itu nanti akan dinilai sebesar 12.500. Lalu yang kedua adalah imbalan yang dialihkan. Ya, ini dinilai berdasarkan dari nilai wajar ekuitas dari PTP. Maka kita perlu menghitung dulu ya. Jadi kita bandingkan dulu jumlah saham yang baru dibandingkan dengan total saham yang beredar, baru kita kalikan dengan nilai wajar ekuitas. Nah, jumlah saham yang baru itu adalah totalnya sebesar 5 juta. Kita bagi dengan total lembar saham. Total lembar saham ini adalah jumlah saham yang beredar dijumlah dengan saham baru, yaitu adalah 15 juta. Maka 5 juta per 15 juta dikali nilai wajar ekuitas dari PTP, yaitu sebesar 36 juta. Ya. 5 per 15 ini adalah 5 juta per 15 juta, ya, dikali 36 juta. Maka ketemunya adalah 12 juta. Ya. Jadi ini untuk menilai imbalan yang dialihkan bisa diambil dari bagian nilai wajar dari ekuitas PTP atau investor. Ya. Lalu yang ketiga itu adalah nilai wajar ekuitas PTS. Ya. Nilai wajar ekuitas PTS itu adalah sebesar 11.500.000. Lalu, kepemilikan dari PTP terhadap PTS itu adalah 100%. Maka, untuk nilai imbalan yang dialihkan itu adalah persentase kepemilikan PTP terhadap PTS, kita kalikan dengan nilai wajar ekuitas PTS. Ya, yaitu adalah sebesar 100% dikali dengan 11.500. Maka ketemu nilainya adalah 11.500 ya. Jadi untuk contoh yang nilai wajar ekuitas yang diterbitkan, nah ini bisa dengan harga pasar saham yang dikeluarkan, bisa dengan bagian dari nilai wajar ekuitas untuk PTP dari PTP, atau dengan nilai wajar ekuitas PTS ya. Jadi bisa ketiganya. Baik, untuk contoh menentukan imbalan yang dialihkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, saya akan lanjut ke poin keempat, yaitu adalah menentukan nilai wajar dan liabilitas acquiry yang dapat diidentifikasi. Ya, saya kembali ke handout. Ya. Untuk nilai wajar, aset dan juga liabilitas acquiry yang bisa diidentifikasi, ini akan ada pada saat proses akuisisi. Ya. Jadi pengakuisisi ini akan menentukan berapa sih nilai aset dan juga liabilitas dari acquiry sebesar nilai wajar pada saat proses kombinasi bisnis itu terjadi. Nah, nanti pasti akan ada timbul ya karena melakukan penilaian kembali sehingga timbul nilai wajar, sehingga nanti pasti ada selisih antara nilai buku dengan nilai wajar ya, aset dan liabilitas dari acquiry ya, yang nantinya akan dilaporkan ya, diakui atau disajikan pada laporan keuangan konsolidasian. Ya. Jadi ini akan timbul pada saat proses akuisisi. Ya, jadi pihak investor itu akan melakukan penilaian kembali terhadap aset dan juga liabilitas dari acquiry. Ya. Nah, nanti akan dilaporkan dan juga nanti akan diakui saat laporan keuangan konsolidasian. Jadi poin 4 ini juga timbul pada saat terjadi atau saat tanggal akuisisi.
Lalu yang selanjutnya adalah yang kelima, itu adalah menentukan kepentingan non pengendali. Ya, untuk kepentingan non pengendali atau dulu kalau dulu disebut hak minoritas, ya, ini adalah hak pemegang saham equity atau entitas anak di luar yang dikuasai oleh entitas induk. Ya, nah di sini bisa dihitung dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan nilai wajar saham equity, ya, nilai wajar saham equity. Yang kedua adalah nilai wajar aset neto equity yang dapat diidentifikasi. Ya, jadi bisa dengan dua cara ini. Nah, kita langsung saja untuk contohnya, ya. Nah, untuk dicontoh, ya, kepentingan non pembeli atau NCI, non controlling interest, ini PTP memperoleh 75% saham beredar PTS dengan mengeluarkan kas sebesar 1,8 juta, ya. Saham beredar PTS berjumlah 80 ribu lembar, ya. Nilai wajar aset netonya itu adalah untuk PTS itu 2.200.000. Yang pertama, saudara diminta untuk menghitung kepentingan non pengendali jika dasarnya itu adalah nilai wajar saham entitas anak. Lalu yang kedua, menghitung kepentingan non pengendali jika dasarnya itu adalah nilai wajar aset neto entitas anak. Baik, kita langsung masuk ke perhitungannya. Ya, NCI. Nah, NCI kita hitung. Oke. Baik. Nah, saat PTP itu memperoleh 75% saham dari PTS, maka akan mengeluarkan kas sebesar 1,8 juta. Nah, ini merupakan nilai wajar dari 75% saham PTS, ya. Maka nilainya adalah sebesar 1,8 juta. Ya. Lalu kita akan mencari berapa nilai wajar per lembar dari saham PTS, ya. Maka kita cari dulu berapa 75% lembar saham yang didapatkan. Maka dicari dengan cara 75%, ya, 75% dikali dengan 80.000, ya. 75% dikali dengan 80.000. Maka ketemu nilainya sebesar, ya, nilainya sebesar, ya, 75% dikali 80.000, yaitu sebesar 60.000. Ya, 75%, ya, dikali 80.000. Ya, ketemu 60.000. Maka kalau dicari per lembarnya berarti adalah 1,8 ini dibagi dengan 60.000. Maka ketemunya adalah sebesar 30.000 per lembar. Ya, 30.000 per lembar. Maka kalau ditanya berapa nilai kepentingan non pengendali, kita cari dulu berapa jumlah lembar saham PTS, yaitu adalah sebesar 25%, ya, 25% dikali 80.000, maka jumlah lembarnya adalah 20.000 lembar saham. Berarti ini adalah lembar saham yang dimiliki oleh entitas anak. Maka kepentingan non pengendali itu adalah 20.000 dikali dengan 30.000. Ya, ketemunya adalah 600.000. Kepentingan non pengendali, ya, dasarnya adalah nilai wajar saham. Lalu yang kedua adalah kepentingan non pengendali, dasar perhitungannya adalah nilai wajar aset neto. Nilai wajar aset neto itu adalah 2.200.000. Ya. Maka untuk kepentingan non pengendali itu adalah 25% persentase anak dikali dengan nilai wajar aset neto PTS, yaitu adalah sebesar 550.
Oke, untuk kepentingan non pengendali, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Jadi poin 5 pun ini nanti juga akan terjadi saat tanggal akuisisi ya. 345 itu prosedur yang 435 itu nanti akan terjadi pada saat tanggal akuisisi. Jadi harus menentukan eh, yang pertama tadi harus menentukan berapa imbalannya, yang kedua nilai wajar aset dan liabilitas anak yang bisa diidentifikasi, lalu yang ketiga itu adalah menentukan kepentingan non pengendali. Baik, kita kembali dulu ke handout ya. Yang akan kita bahas dulu yang pertama itu adalah menentukan goodwill. Nah, goodwill ini merupakan selisih antara imbalan yang dialihkan investor ditambah dengan kepentingan non pengendali dengan nilai wajar aset neto entitas anak yang dapat diidentifikasi setelah pajak. Nah, dulu untuk menghitung goodwill itu dengan dasar teori induk. Tetapi kalau untuk saat ini, dasar yang digunakan itu adalah teori entitas, yaitu goodwill dihitung baik untuk kepentingan entitas induk maupun untuk kepentingan non-pengendali. Ya. Nah, untuk nilai wajar aset neto, ya entitas anak yang bisa diidentifikasi setelah pajak itu adalah nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi dikurangi pajak atas selisih antara nilai wajar ya dengan nilai buku. Ya, jadi nilai wajar aset dan liabilitas dengan nilai bukunya. Nah, goodwill ini merupakan aset yang tidak dapat diidentifikasi yang bisa menjadi motivasi penting bagi entitas induk untuk memperoleh entitas anak. Kita langsung ke contoh untuk goodwill. Ya, tanggal 1 Januari 2019, PTP membeli 1.500.000 lembar saham beredar PTS secara tunai, ditambah janji membayar sebesar 1,8 juta di masa yang akan datang. Jumlah saham yang beredar PTS itu ada 2 juta lembar, lalu nilai wajar saham PTS adalah Rp8 per lembar. Nah, saat transaksi akuisisi akan ditampilkan nilai buku dan juga nilai wajar dari PTS. Ya. Lalu juga ada informasi terkait selisih antara nilai buku dan juga nilai wajar. Ya. Nah, untuk selisih ini ya ini adalah nilai buku dikurangi nilai wajar, berarti aset tetap dan peralatan tetap ya. Nilai bukunya 3.100.000 ya, kemudian nilai wajarnya 2.900.000, berarti selisihnya ini adalah minus 200 ya. Nah, ini untuk informasi ini bisa nanti saudara tambahkan ya, karena ini pengaruhnya negatif, berarti berkurang ya, maka ini berarti nanti posisinya di kredit. Silakan bisa ditambahkan. Ya. Kemudian ada informasi total aset, selisih total asetnya antara nilai buku dan nilai wajar. Kemudian ada selisih ya, selisih aset neto itu ada 11.250 ya. Nah, ini informasi ini akan ada saat transaksi akuisisi. Lalu setelah itu ya, ada informasi terkait dengan jumlah kepentingan non pengendali itu adalah sebesar 5 juta, lalu pajaknya sebesar 20%. Yang pertama adalah saudara diminta untuk menentukan imbalan yang dialihkan, lalu jurnal pada saat PTP ya, pada PTP untuk mencatat investasi. Lalu yang ketiga, persentase kepemilikan. Kemudian yang keempat, menghitung goodwill. Baru yang kelima adalah buatlah eliminasi investasi. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Saya akan menggunakan Excel. Ya, goodwill. Yang pertama itu adalah imbalan yang dialihkan. Ya, imbalan yang dialihkan, saya besarkan sebentar. Oke, imbalan yang dialihkan untuk goodwill yaitu adalah nilai sebesar penerbitan saham, ya membeli
1 juta lembar, 1,5 juta secara tunai, berarti kas yang dikeluarkan. Kemudian janji membayar sebesar 1,8. Kita lihat nilai wajarnya saham itu adalah Rp8 per lembar. Maka kita cari dulu yang harus dibayar, yaitu adalah Rp8 dikali 1.500.000. Ya. Kemudian ditambah dengan janji akan membayar 1,8. Ya. Janji yang akan dibayar ini merupakan contingent consideration. Ya. Oke, maka nilainya ya itu adalah 1.500.000 dikali 8 ditambah 1.500.000 tambah dikali 8 ditambah 1,8 juta. Maka ketemu nilainya sebesar 13.800. Lalu saat akuisisi, maka akan mencatat pencatatan investasi, yaitu debitnya adalah investasi di PTS, lalu kreditnya itu adalah yang pertama adalah kas karena dibayar tunai, kemudian membayar di masa yang akan datang, berarti ini timbul hutang wesel, yaitu sebesar 1,8 juta. Ya. Oke, poin 1 dan poin 2 sudah kita jawab, ya, yaitu mencatat investasi. Lalu yang ketiga adalah kepemilikan PTP terhadap PTS. Ya, kita lihat di dalam soal, ya, bahwa untuk PTP itu membeli 1.500.000 lembar saham PTS, ya, berarti kepemilikan PTP terhadap PTS itu adalah 1.500.000. Kemudian jumlah lembar saham yang beredar itu adalah 2 juta. Maka tinggal kita cari dengan cara 1.500.000 dibagi 2 juta dikali 100%. Maka ketemu nilainya sebesar ya 75%. Ya, 75%. Berarti otomatis kalau kepemilikan PTP terhadap PTS itu adalah 75%, ya, maka kepentingan pengendali nanti persentasenya adalah 25%. Ya. Lalu yang keempat itu adalah menghitung goodwill, ya. Seperti yang ada di teori sebelumnya, ya, sudah disampaikan bahwa dalam menghitung goodwill, rumusnya itu adalah imbalan yang dialihkan ditambah kepentingan non pengendali, ya, dikurangi nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi setelah pajak. Ya, kita hitung dulu nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi setelah pajak, yaitu dengan cara nilai wajar aset neto dikurangi pajaknya. Pajak ini adalah 20% dari selisih. Oke, nilai wajar aset neto itu adalah sebesar, nilai wajar aset neto itu adalah ini, sebesar 11.250, ya, sebesar 11.250. Sebesar 11.250, ya. Kemudian ya, maaf, sebesar ini 15.500, kan yang ini ya. Maaf. Sebesar 15.50, ya, 15.50. Ya. Kemudian dikurangi dengan pajak. Pajaknya itu adalah 20% dikali selisihnya, ya. Selisihnya ini, Saudara. Nah, ini jangan kebalik. Maaf tadi saya kebalik. Ya. Jadi 20% dikali 11.250. Ya, 11% dikali 20% dikali 11.250 ketemunya adalah 2.250.000, ya. Lalu 15.050 dikurangi dengan pajaknya tadi. Ya, maka ketemu nilainya sebesar, nah ini kita tulis dulu, 15.050 dikurangi 20% dikali selisihnya. Maka ketemu nilainya sebesar 12.800. Ya, itu baru nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi setelah
pajak. Lalu goodwill itu adalah ini imbalan yang dialihkan, berarti adalah 13.800 ditambah kepentingan non pengendali di dalam soal itu nilainya sebesar 5 juta. Ya, sebesar 5 juta. Kemudian dikurangi dengan nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi setelah pajak. Ya, maka di sini nilainya adalah ya, 13.800 ditambah kepentingan non pengendali dikurangi nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi setelah pajak. Maka ketemunya adalah goodwill sebesar 6 juta. Ya, berarti ada goodwill sebesar 6 juta. Oke, poin 4 selesai. Lalu yang selanjutnya adalah eliminasi investasi pada PTS. Nah, sebelumnya di awal saya membahas kombinasi bisnis, saat membahas akuisisi, ini sebenarnya ada prosedur untuk melakukan eliminasi investasi. Hanya saja di video tersebut tidak saya bahas rinci untuk eliminasi investasi. Nah, ini baru akan saya bahas di materi ini, ya. Nah, nanti selanjutnya eliminasi investasi ini akan sering saudara pakai dalam melakukan dalam saat pembuatan laporan keuangan konsolidasian. Ya, maka kemarin memang tidak saya bahas, tapi saya bahas di sini. Ya, oke. Adapun untuk eliminasi investasi, prosesnya yang pertama itu adalah menghapus. Ya, yang pertama itu adalah menghapus investasi, ya, versus ekuitas anak, modal saham, agio saham, saldo laba jika ada. Ya, jadi ini kita hapus. Investasi dihapus, ekuitas anak dihapus. Lalu yang kedua itu adalah mengkredit kepentingan non pengendali. Ya, mengkredit kepentingan non pengendali. Ya. Lalu yang ketiga itu adalah mendebit atau mengkredit. Ya, mendebit atau mengkredit selisih nilai wajar dan nilai buku, aset dan liabilitas dari entitas anak. Ya, bisa didebit, bisa dikredit, tergantung selisihnya perubahannya seperti apa dari nilai buku ke nilai wajar. Lalu yang keempat itu adalah mengakui adanya atau mengkredit, ya, mengkredit utang pajak tangguhan atau mendebit aset pajak tangguhan. Nah, utang pajak tangguhan dan juga aset pajak tangguhan ini adalah akun sementara untuk melakukan penangguhan dalam melakukan pencatatan saja. Jadi akun ini memang ya sebagai penangguhan saja untuk pencatatan eliminasi ini. Lalu yang terakhir itu adalah mengakui ya goodwill atau laba negosiasi. Nah, proses eliminasi investasi ini akan dipakai pada setiap saudara melakukan eliminasi investasi. Maka alangkah baiknya dalam proses eliminasi investasi ini, saudara benar-benar memahami proses A sampai proses E ini. Ya, jadi dalam pembuatan eliminasi investasi ya dasarnya ini. Ya, jadi dasarnya proses kelima cara ini. Jadi tidak ada yang ditambahin, tidak ada yang dikurangi. Ya, jadi dalam pembuatan jurnal eliminasi investasi itu adalah kelima ini. Nah, untuk supaya mudah dalam pembuatan eliminasi, ya karena ini kalau saudara perhatikan, ya di sini menghapus investasi, mengkredit, mendebit, kemudian mengakui goodwill. Nah, kalau saran saya, saudara kumpulkan dulu mana yang didebit dan mana yang dikredit. Ya, jadi yang didebit dulu kita catat. Baru setelah itu kita mencatat yang kredit. Ya, mudahnya seperti itu supaya nanti saudara tidak hapus
tulis, hapus gitu ya. Tetapi nanti saudara buat dulu yang mana yang dicatat di debit dari kelima langkah ini, lalu mana yang dicatat di kredit. Mudahnya seperti itu. Ya. Baik, tapi saya akan memperlihatkan dulu proses untuk eliminasi. Ya, yang pertama adalah menghapus investasi dan ekuitas anak. Akun investasi itu posisi normalnya ketika pencatatan itu ada di debit. Ya, ada di debit. Maka jika ditutup berarti nanti posisinya di kredit. Ya, posisinya di kredit. Tidak saya lihatkan dulu, ya. Lalu kalau ekuitas anak, baik itu modal saham, aqi saham, saldo laba, ketika ditutup posisi normalnya di kredit, kalau ditutup berarti di debit. Maka yang awal itu adalah kalau kita lihat di dalam soal, ya, untuk modal saham, ya ini modal saham dan saldo laba ini kita tutup. Nah ini kita tutup. Ya, ini kita tutup. Kita tutup. Kita tutup, ini kita tutup, ya. Kita tutup. Berarti kalau posisi normalnya dia di debit, maka kalau misalnya di kredit, berarti kalau ditutup berarti di kredit. Nah, ini ditutup. Oke, kita catat ya. Jeng. Maka debitnya di sini adalah modal saham ya 2 juta. Kemudian debitnya lagi itu adalah saldo laba 1,8. Ini yang pertama. Sementara investasi belum kita catat karena dia posisinya di kredit, nanti kita catat. Oke. Lalu yang kedua itu adalah mengkredit kepentingan non pengendali. Nilai KNP itu adalah sebesar 5 juta. Ya ini nanti kita catat di kredit 5 juta. Sementara karena ini di kredit, kita abaikan dulu. Lalu yang selanjutnya adalah yang C, mendebit atau mengkredit selisih nilai wajar dan nilai buku aset dan liabilitas anak. Kita lihat di dalam handout, ya di handout, di sini ya nilai selisih ini kita catat. Yang di debit kita catat di debit, yang kredit kita catat di kredit. Oke, maka tadi di awal saya sampaikan, ketika saudara melihat selisih ini silahkan saudara isikan ini pengaruhnya nanti di debit atau di kredit. Sehingga nanti saat pembuatan eliminasi investasi, saudara akan jauh lebih mudah mana pengaruhnya, apakah di debit atau di kredit. Oke, jadi ini saudara catat ya, yang di debit, yang kredit di kredit, ya sama ini ya, jangan lupa. Ini biasanya kelewatan. Jadi yang dicatat itu adalah selisih nilai wajar dari aset dan juga liabilitas. Ya, selisihnya. Kalau misalnya aset dan peralatan tetap ini selisihnya minus 200, berarti ini di kredit. Maka nanti dicatat di kredit. Kita catat dulu yang debit-debit. Ya, berarti yang dicatat di debit itu adalah ya biaya riset, kemudian macam-macam aset tidak berwujud, lalu persediaan. Ini nanti kita catat di debit. Oke, kita masuk ke Excel. Ya, tadi ini. Kemudian satu lagi. Oke. Ya. Berarti yang lain itu nanti kita catat di kredit. Ya, jangan lupa. Ini jangan sampai kelewatan. Lalu yang selanjutnya adalah mengkredit atau mendebit aset pajak tangguhan. Ya. Kalau tadi ketika saudara menghitung pajaknya ini tidak minus, ya, maka ini merupakan utang pajak tangguhan. Tetapi kalau misalnya saudara menghitung pajak itu minus, maka ini merupakan aset pajak tangguhan. Karena ini tadi tidak minus, ya, maka ini masuk utang pajak tangguhan. Dan ini dikredit, maka kita catat nanti. Lalu selanjutnya yang poin E itu adalah mengakui goodwill. Kalau goodwill kita akui berarti di debit. Kalau laba negosiasi kita catat berarti nanti di kredit. Maka ada goodwill 6 juta, kita catat di sini goodwill 6 juta.
Oke, semua debit sudah kita catat ya, dari proses A sampai proses E. Baru setelah itu kita kembali lagi ke poin A, kita catat yang di sisi kredit. Maka yang pertama tadi adalah investasi di PTS sebesar 13,8. Lalu yang kedua itu adalah kepentingan pengendali ya, 5 juta. Kemudian mengkredit selisih nilai wajar ya, mulai dari aset, kemudian ada piutang, kemudian ada utang kontingensi ya. Oke, sudah semua. Baru setelah itu mengkredit utang pajak tangguhan. Sebesar pajak yang kita hitung dari selisih nilai wajar. Proses mudahnya seperti itu supaya saudara tidak mana ya yang masuk debit, mana yang masuk kredit. Jadi kita catat dulu yang debit sampai dengan poin E. Kalau sudah selesai kita kembali lagi kita catat yang kredit. Itu lebih mudah begitu. Tapi kalau nanti kita pakai kertas kerja, enak sekali kalau kita pakai proses yang A sampai E ini. Ya, nanti akan bahas di laporan keuangan konsolidasi ya, setelah bab ini. Baik, untuk goodwill, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, ini goodwill ya. Kalau tidak ada, saya akan lanjut ke contoh yang laba negosiasi. Ya, laba negosiasi. Saya akan kembali ke handout. Ya. Di handout, ya, laba negosiasi di sini terjadi apabila imbalan yang dialihkan dan juga kepentingan non-pengendali ini nilainya jauh lebih kecil daripada nilai wajar aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi. Ya, kalau dulu laba negosiasi ini juga biasa disebut sebagai negatif goodwill. Kalau sekarang disebut ya karena laba yang timbul akibat adanya negosiasi maka disebut laba negosiasi. Nah, laba negosiasi ini tidak boleh diakui sebagai pengurang aset, tetapi nanti akan diakui sebagai laba negosiasi pembelian saham dan ini nanti akan menambah ya kalau misalnya kita ada laba negosiasi akan menambah saldo laba. Kita lihat di dalam contoh, PTP itu membayar 1.216 untuk memperoleh 80% saham PTS. Nilai wajar kepentingan non pengendali itu adalah 304. Nah, saudara bisa dengan mengecek apakah benar 304 itu yaitu dengan cara karena ini 20% ya, 80%. Maka caranya ngecek benar nilainya 304 itu adalah 20/80 dikali 1.216. Apakah nilainya sama dengan 304? Silakan saudara cek. Lalu di dalam soal itu juga ada informasi terkait dengan nilai wajar PTS dan juga nilai buku PTS, lalu juga selisihnya. Ya. Nah, di dalam contoh ini kita diminta untuk menentukan nilai wajar aset neto PTS yang bisa diidentifikasi, lalu menentukan laba negosiasi, kemudian juga membuat eliminasi investasi pada PTS. Oke, saya langsung masuk ke Excel-nya. Ya, untuk gain. Oke. Baik. Pajaknya ya untuk menghitung laba negosiasi nanti kita akan menghitung dulu nilai wajar dari aset neto yang bisa diidentifikasi setelah pajak. Nah, pajaknya sendiri itu adalah 20% ya. Kemudian selisihnya itu adalah kita lihat di aset neto nilainya adalah minus 600. Maka untuk aset pajaknya, pajaknya itu adalah 20% dikali minus 600. Maka ketemu nilainya sebesar minus 120.
Ya, jadi nilainya minus. Pajaknya ini minus. Lalu nilai wajar aset neto itu adalah nilai wajar aset neto yang bisa diidentifikasi setelah pajak. Itu adalah nilai wajar aset neto dikurangi pajaknya. Nilai wajar aset neto itu adalah 2.400.000 ya, dikurangi minus 120. Maka ini menjadi plus ya. 2.400.000 ya dikurangi minus 120. Berarti ini ditambah. Maka nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi setelah pajak itu adalah 2.520. Oke, kemudian kita hitung labanya, laba negosiasi, itu adalah imbalan yang dialihkan, yaitu sebesar 1.216 ditambah 304, ya, ditambah 304, dikurangi 2.520. Ya. Oke, maka ketemu laba negosiasi sebesar minus 1 juta. Ya, berarti ada laba negosiasi minus 1 juta. Lalu yang ketiga, saudara diminta untuk melakukan eliminasi investasi pada PTS. Nah, prosesnya sama, saudara, yaitu saudara menggunakan 5 cara yang tadi saya sampaikan. Ya, yaitu saudara catat dulu, saudara hapus dulu. Ya, yang pertama hapus investasi dengan ekuitas anak. Menghapus investasi berarti nanti posisinya di kredit, yang bisa kita lakukan di posisi debit itu adalah ekuitas anak kita hapus. Ya, yaitu adalah modal saham sebesar 1.500.000. Lalu untuk saldo laba itu sebesar 1.500.000. Ya. Lalu yang kedua itu adalah mengkredit kepentingan non pengendali nanti di posisi kredit. Lalu yang ketiga itu adalah mendebit atau mengkredit selisih nilai wajar dari dengan nilai buku. Ya, ini juga minus. Ya, berarti nanti di posisi kredit. Lalu yang keempat itu adalah mengkredit utang pajak tangguhan atau mendebit aset pajak tangguhan. Sebelumnya saya sudah menyampaikan apabila pajaknya itu posisinya adalah plus atau tidak minus, maka dia akan dikredit sebagai utang pajak tangguhan. Tetapi kalau dia minus, maka akan dicatat debit aset pajak tangguhan. Karena ini minus, maka di sini debit aset pajak tangguhan. Ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah mengakui goodwill atau laba negosiasi. Ya, karena ini laba negosiasi, berarti nanti dikredit laba negosiasi. Oke, kita kembali lagi ke poin A, yaitu adalah menghapus investasi. Ini kita hapus investasi, ya, 1.216. Kemudian kita kredit kepentingan non pengendali 304, kemudian kita kredit selisih nilai wajar, ini ada aset, selisih nilai wajar dengan nilai buku, ya. Lalu yang selanjutnya itu adalah ya mencatat, ya, yang selanjutnya adalah mencatat utang, ya, ini juga ada utang, kontingensi, jadi aset dan utang, ya, dicatat. Maaf. Selisih nilai wajarnya. Lalu yang terakhir baru mencatat laba negosiasi sebesar 1 juta. Ya, jadi kita catat dulu, kita lihat dari 5 urutan eliminasi, kita lihat untuk yang debit mana. Kemudian setelah sudah semua kita catat yang di posisi debit, baru kita catat yang di posisi kredit, kita ulang dari poin yang A. Ya. Oke, ini untuk laba negosiasi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Demikian untuk pembahasan terkait dengan materi aplikasi metode akuisisi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah.
Teruntuk mahasiswa saya, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kontak di WA. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa.